Semangat pagi teman-teman, kita akan lanjutkan untuk membacakan nama-nama kategori D. Di video-video kita sebelumnya kita sudah membahas nama-nama kategori A, kategori B, kategori C. Sekarang kita akan bahas kategori C. Teman-teman, di kategori C ini sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, masing-masing kategori itu ada kelebihan kekurangannya masing-masing. Kategori D ini juga sesuatu nama yang unik. Ini menurut saya satu nama yang sangat unik. Kira-kira apa yang sangat menonjol daripada kategori D? Yang pertama sekali, saya akan katakan, setiap orang yang namanya kategori D, dia lebih menonjol perasaannya daripada logikanya. Wah, ini agak unik ya. Mayoritas manusia lebih menonjol logika daripada rasa. Ya, tapi kalau kategori D ini lebih menonjol rasa daripada logik. Ya. Jadi teman-teman, orang-orang yang berkategori D, inilah yang bisa mendengarkan lagu-lagu sedih, air matanya keluar, menangis. Inilah manusia yang paling gampang kita tipu. Misalnya kita bilang, teman, aku lagi kejepit. Kalau aku nggak bayar utang hari ini, aku nggak tahu lah mau diapain sama mereka. Oh, dia itu bisa meminjamkan uang kepada orang lain, sementara dia ngutang dulu. Bayangin, dia ngutang untuk menolong orang lain, padahal kawan itu nipu. Bisa aja begitu perasaan dia. Jadi luar biasa, rasa lebih dominan daripada logika. Sehingga jangan heran teman-teman, orang-orang seperti inilah yang cepat sekali untuk misalnya menciptakan lagu. Ya, bermain musik, menciptakan lagu, karena rasanya itu sangat menonjol. Salah satu contoh, orang yang dominan rasanya daripada logikanya adalah Rinto Harahap. Jadi Rinto itu kategori D, lebih menonjol rasanya daripada logikanya. Yang tidak kita ketahui, Rinto itu sering meneteskan air mata. Barangkali kalau keluarganya dengar saya ngomong ini, dia akan bilang, benar juga ya, papa saya itu perasaannya sangat luar biasa. Oh, jangan tanya kawan, perasaannya Rinto. Sekalian saya kasih contoh nama tadi ya, Rinto. Rinto itu rasanya lebih menonjol. Tadi waktu di kategori B atau kategori C tadi saya ada kesalahan. Saya kasih contoh Jaya. Jaya itu justru kategori D. Nah, seperti ini teman-teman, kenapa saya bilang saya kadang-kadang ada kesalahan loh. Karena tanpa kertas ya, tanpa coret-coret, saya bilang contoh nama entah tadi kategori B atau C. Nggak tahu ya, saya bilang Jaya salah satu contoh. Baru saya remind lagi, saya ingat lagi, oh salah, Jaya rupanya kategori D, gitu loh. Jadi walaupun ada kalau nggak salah ada konglomerat namanya Jaya kan, oh kalau memang itu namanya perasa itu Rinto, Jaya, kalau ada cewek namanya Tata, hati-hati, ini perasa ini Tata ini. Dan orang-orang kategori D kekurangannya apa? Kalau dia sakit hati atau tersinggung, koyak sampai ke dalam. Jadi bukan hanya tersungging, bukan. Dia benar-benar asli tersinggung. Jadi teman-teman yang memiliki istri atau saudara yang kategori D, saya pesan, ekstra hati-hatilah. Ekstra hati-hatilah. Baru-baru ini keponakan saya mau menikah. Keponakan saya mau menikah. Terus saya tanya, siapa calon istrimu? Dia bilang si Anu. Waduh, saya ada pesan sama kamu. Apa itu?
nanti tolong istrimu diperlakukan dengan sangat ekstra hati-hati. Karena istrimu sangat perasa. Kalau tersinggung, dia tuh koyaknya sampai ke dalam. Dia nggak bisa sembarangan aja terus melupakan. Enggak. Tolong hati-hati. Karena dia pemain rasa, bukan pemain logika. Nah ini nih kita ingat ini. Tapi saya bukan mendahului. Kemungkinan besar, ya, yang Maha Kuasa sangat menyukai manusia-manusia kategori D yang selalu memakai rasa. Dia tahu rasanya orang lagi kesedihan, dia ikut menangis. Dia tahu rasanya orang sedang bersuka cita, dia ikut tersenyum. Tapi kan ada orang ini, pemain logika ini, orang udah jungkir balik, air matanya udah 1 liter, ora urus katanya. Karena dia logika aja. Itu kan bukan saudaraku. Mau berapa liter ke air matanya, ora urus lah katanya. Ada yang begitu. Tapi kalau yang kategori D, dia lihat ibu dari seseorang membantingin anaknya sampai nangis-nangis, dia sendiri nggak kuat lihatnya. Dia ikut menangis melihat anak-anak yang menangis. Ini yang kategori D. Jadi kunci besarnya itu adalah rasanya lebih menonjol daripada logikanya. Teman-teman, apabila seseorang di dalam kategori D, kalau dia bilang dia bakatnya bermain gitar, percayalah dia nggak sembarang main gitar. Karena dia memainkan gitar itu dengan rasa. Bukan main gitar pakai logika. Jadi kadang-kadang kunci C ke kunci D samar jadinya. Jadi kalau, ya itu tadi, contoh yang paling jelas salah satu. Masih banyak lagi ya, seperti Rinto itu, Rinto Harahap. Itu manusia yang benar-benar memperhatikan rasanya, mengikuti rasanya, menjalankan rasanya, dan dia mencapai prestasi yang spektakuler sampai hari ini. Ciptaannya, lagu-lagunya melegenda, bahkan kita mungkin para teman-teman yang mendengar ini juga mungkin bahkan bisa ada ingat dengan lagu-lagu Rinto Harahap ya. Mungkin apalagi kami, saya udah berumur 67 tahun, jadi saya masih muda, saya udah dengar lah ya, karya-karya Rinto Harahap, Charles Hutagalung, ya mendayu-dayu lah kan, tapi mantap gitu. Oke teman-teman, tadi kalau udah saya kasih tadi contoh nama Rinto, Tata, Nana, kami ada teman di sini ya, namanya Nana. Jadi begitu kalau saya kenalan sama orang, siapa namanya Pak? Nana. Udah, saya terus hati-hati loh. Karena saya tahu tadi itu dia pasti orang perasa gitu. Itu enaknya kalau kita ingat-ingat dikit ya nama-nama itu. Nanti contoh-contoh nama tentunya udah sangat banyak ya. Di rahasia di balik nama ratusan deh. Contoh-contoh nama yang kategori D. Oke, baik teman-teman, barangkali untuk kategori D saya sudah buka cukup rahasianya, walaupun tidak semuanya ya. Mungkin saya memerlukan waktu kalau untuk semuanya, saya ingat-ingat lagi, baru saya bisa bahas semuanya. Oke teman-teman, sampai di sini terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Dan yang paling dekat ini adalah kita akan membahas nama-nama kategori E. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.